Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, ketemu lagi pada acara Mutiara Iman di Kompas TV Jambi pagi ini. Kali ini kita akan membahas tentang sholat yang terangkat di hadapan Allah. Karena banyak di antara kita orang-orang yang sholat dan kita tidak tahu apakah sholatnya itu terangkat di hadapan Allah atau tidak. Istilahnya itu sholatnya itu mi'raj atau tidak. Karena sholat itu adalah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Ketika seseorang sholat, artinya seseorang itu siap untuk mi'raj. Mi'raj itu artinya mengangkat ruh kita, batin kita naik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kapan sholat itu bisa terangkat? Kapan sholat itu bisa mi'raj? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, seseorang sholat itu bisa mi'raj, itu pertama itu harus diawali dengan niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas itu akan mengantarkan salah satu di antaranya adalah sholat itu diterima oleh Allah. Tetapi sayangnya ketika orang itu ikhlas, itu ada pengganggunya ikhlas itu. Ada yang mengganggu. Apa yang mengganggu itu? Riya yang mengganggu. Afatul ujub yang mengganggu keikhlasan kita itu adalah bencana ujub. Ada orang yang sudah mulai bagus sholatnya, kemudian terus merasa dirinya, sholatku ini tambah lama tambah bagus, dibanding si anu itu lebih bagus sholat aku. Itu namanya ujub. Ujub seperti ini habitat amaluhu, akan menjadikan amalnya itu sia-sia. Wa kadzalika takabbur, demikian juga takabur. Ketika seseorang sudah ujub, sudah takabur, sebanyak apapun amalnya nol nilainya, tidak ada nilainya apa-apa. Oleh karena itu, seperti pohon padi, semakin bersih semakin merunduk. Semakin banyak ibadahnya, semakin merasa kurang ibadahnya. Orang yang seperti itu, dia tidak pernah memamerkan kepada orang, tidak pernah menonjolkan kepada orang ibadahnya. Ketika ada orang yang punya ilmu padi seperti ini, maka selamatlah amalnya. Dia akan bisa memasuki mi'raj dari sholatnya itu. Memang agak sulit kita untuk menyelamatkan diri dari namanya riya itu. Lalu apa sih riya itu? Al-Fudail bin Iyad menjelaskan kepada kita melalui Imam Nawawi yang mengutip pendapat beliau, tarkul amali li ajlin nasi riyaun wal amalu li ajlin nasi syirkun. Ternyata riya itu adalah tidak jadi beramal karena manusia. Umpamanya begini, ini di masjid rame nian orang nih, nggak jadi aku mau sholat tahiyatul masjid rame nian orang, nanti orang ngatoin aku pula sok-sok alim. Tidak jadinya sholat karena orang, itulah yang disebut dengan riya. Atau justru malah sebaliknya, wah ini mumpung orang rame nih, biar orang lihat aku semua kalau aku ini rajin ibadah, kalau aku ini alim. Mumpung ini mau calon pemilihan legislatif, biar tahu pemimpin yang alim, wakil yang alim. Akhirnya apa? Dia sholat di situ, sholat tahiyatul masjid yang tujuannya supaya dilihat oleh orang. Yang seperti ini namanya syirkun, syirik. Yang dimaksud syirik ini adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Maka syirik kecil yang seperti ini sama dengan riya itu tadi. Maka Al-Fudail bin Iyad menyampaikan, apa itu ikhlas? Ayyu'afikallahu minhuma. Ketika kamu
diselamatkan oleh Allah dari tidak jadi beramal karena manusia dan beramal karena manusia, maka orang yang seperti itu disebut dengan ikhlas. Maka ketika kita sholat tidak karena manusia, tidak jadi sholat tidak karena manusia, maka itulah namanya ikhlas, dan itu yang akan mi'raj sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sholat diawali dengan ikhlas seperti ini, maka akan menyebabkan sholatnya mi'raj. Tapi tidak cukup dengan ini, tidak cukup hanya dengan ikhlas, maka sholat itu juga harus jujur. Kenapa? Banyak orang sholat tapi tidak jujur. Loh, kok bisa? Ya bisa. Karena begini, ada orang sholat badannya ini udah pakai kain teluk belangu seperti ini, udah pakai kain sarung, kemudian sholatnya sholat maghrib, Allahu Akbar. Sholat ini pas tadi pergi ke masjid baru beli sendal bagus. Bagus, sendalnya mahal, harga 670.000 rupiah. Mahal itu, harga sendal 670.000 itu mahal itu harganya. Dan sendalnya bagus. Ditaruh pas di hadapan pintu masuk. Orang semua bisa nengok. Lagi sholat teringat dia sama sendalnya. Ya Allah, sendalku tadi kenapa nggak aku kunci? Kenapa sendalnya kok aku taruh situ? Nanti diambil orang. Sholat badannya ngadap tapi kok hatinya nengokin sendal, hatinya jagoin sendal. Yang seperti itulah yang disebut sholat itu tidak jujur. Maka ketika orang sholat dan sholatnya jujur, menghadirkan hati, itu lebih bagus daripada hanya sekedar ikhlas. Oleh karena itu, ikhlas itu perlu kepada jujur, tapi jujur tidak perlu kepada apapun. Ingat, ikhlas itu perlu pada jujur. Sangat membutuhkan, tapi jujur tidak perlu kepada apapun. Kenapa? Karena jujur itu adalah menilai sesuatu itu sama. Baik di tengah orang ramai maupun sendirian. Ya kalau memang dikatakan bodoh, ya bodoh. Jangan di depan orang ramai pinter, di depan sendirian itu, oh itu bodoh orang itu. Nah, ini namanya nggak jujur. Jujur itu adalah ketika menilai seseorang baik di tengah ramai maupun sendirian itu sama. Maka ini biasa dilakukan oleh para calon-calon sarjana neliti ketika membuat skripsi. Itu ada wawancaranya pas ada orang ramai, wawancara pas sendirian, kemudian terus digabung. Mana ini di antara ini? Ini namanya triangulasi data. Ini kalau seorang yang sedang meneliti perlu mengadu data untuk diambil data yang valid. Nah, orang yang jujur itu antara batin dan lahir dan batinnya itu sama. Itu orang jujur. Kalau batinnya mengatakan tidak, mulutnya mengatakan iya, itu namanya tidak jujur. Nanti datang ya, mulutnya bilang ya insya Allah nanti datang, tapi batinnya jangan harap nanti aku datang, mohon maaf aja, hatinya ngomong gitu, itu namanya tidak jujur. Maka sholat itu yang paling bagus adalah jujur. Kenapa? Di dalam jujur itu sudah ada ikhlas, karena sholat itu tujuannya adalah mentaati Allah dengan cara beribadah. Ita'atullahi bil ibadati, mentaati Allah dengan cara beribadah. Ya kalau mentaati Allah itu artinya menjalankan perintah Allah. Kalau menjalankan perintah Allah artinya yang dilakukan adalah lillahi ta'ala. Maka orang jujur di dalam sholat itu sudah pasti lillahi ta'ala. Akan tetapi ketika orang hanya ikhlas saja, ia sudah lillahi ta'ala, tapi batinnya itu masih kemana-mana. Oleh karena itu syarat sholat terangkat itu yang pertama, Al-Haris Al-Muhasibi menyampaikan yang pertama orang supaya sholatnya terangkat itu adalah khudurul qalbi. Saat sholat itu hatinya hadir. Jangan dibiarkan hatinya keliling masjid saat sholat. Apalagi bawa motor ragu-ragu, udah dicabut belum kuncinya. Akhirnya lagi sholat hatinya nengoki kunci, ya Allah kuncinya belum
dicabut dari motor. Yang seperti ini hatinya nggak hadir. Kalau ada hati yang tidak hadir, cepet tarik. Woi, lagi salat nih, jangan kemana-mana. Langsung dimarahi hatinya itu. Jangan sampai hatinya lari kemana-mana. Jadi sholat supaya terangkat itu adalah hudurul qalbi. Yang kedua, syuhudul akli, akalnya sadar. Al-Haris Al-Muhasibi menyampaikan orang yang sholat itu akalnya harus sadar. Kalau tidak sadar akalnya, maka tidak boleh sholat. Oleh karena itu sholat jangan sampai lupa rakaatnya. Kadang-kadang ada orang sholat sendirian lupa rakaatnya. Dan Al-Quran juga melarang untuk orang yang tidak sadar untuk melakukan sholat. Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu dekati sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk. Orang mabuk nggak boleh sholat. Tunggu dia sadar dari mabuknya tadi. Ini mabuk minuman. Kalau mabuk yang lain ya tetap ini mabuk minuman nih. Mabuk minuman nggak boleh sholat, nggak boleh mendekati sholat. Ini tujuannya apa? Supaya syuhudul akli, akalnya sadar, akalnya bisa menyaksikan. Lalu gimana ketika ada orang yang pada saat sholat jamaah nih, imamnya rakaatnya lupa? Ya memang setan itu pintar menggoda. Kadang-kadang akalnya itu ragu, ini rakaat ketiga apa keempat? Ketiga apa keempat? Kalau kita sholat seperti itu yang diambil adalah rakaat ketiga. Ternyata rakaat keempat selamat karena di belakang ada makmum. Oleh karena itu ketika seseorang sholat dan rakaatnya salah, makmum bertindak subhanallah. Imam harus tahu itu kata-kata subhanallah ini kata-kata apa. Oh rupanya kebanyakan rakaatnya ini. Yang tadinya mau tegak duduk lagi. Selamat dia. Kalau sendirian ya tetap terus menjadi sholat duhurnya 5 rakaat. Lalu gimana? Sah apa tidak? Sah tetap karena ragu-ragu tadi. Begitu rakaat kelima salam, sebelum salam sujud sahwi dulu, sujud sahwi. Gimana sujud sahwi itu? Sujud sahwi itu adalah setelah kita mengucapkan innaka hamidum majid, itu langsung sujud. Begitu sujud membaca subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu. Duduk di antara dua sujud. Kemudian terus sujud lagi. Begitu sujud lagi, baca lagi subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu. Setelah itu Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir, kemudian terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Loh, sholat duhurnya kalau 5 rakaat. Rasulullah sampaikan yang 1 rakaat itu adalah penghinaan buat setan yang telah menjadikan kita was-was. Kalau sholatnya sendirian seperti itu, kalau sholatnya berjamaah lebih selamat. Kenapa? Makmum ada yang mengingatkan. Kalau laki-laki membaca subhanallah, kalau perempuan dengan menepuk tangan. Gimana tepuk tangannya? Tepuk tangannya ini, yang ini nih ditepukkan ke sini. Seperti ini. Nggak boleh seperti ini. Tepuk tangannya seperti ini. Nah ini akal harus sadar supaya sholat kita terangkat. Kemudian yang ketiga, setelah syuhudul akli, khudu'ul arkani, harus ngikuti rukun-rukun sholat. Jangan sholat semaunya sendiri. Waktunya takbiratul ihram ya takbiratul ihram, waktunya baca Fatihah ya baca Fatihah, waktunya ruku ya ruku, waktunya itidal berurutan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jangan membuat sholat-sholat sendiri. Sujud dulu, baru tegak, baru ruku. Itu yang tidak khudu'ul arkan itu namanya, tidak tunduk pada rukun-rukun sholat. Dan yang keempat, syarat orang sholat supaya terangkat itu adalah khusyu'ul jawarih, anggota tubuhnya khusyuk. Jangan sholat matanya toleh kanan, toleh kiri. Ya, itu nggak boleh yang seperti itu. Itu nggak khusyuk namanya. Khusyu'ul jawarih itu ibaratnya seperti ini. Kalau ada tikus, kemudian di situ ada kucing mau ngincar tikus, itu matanya nggak pernah berkedip itu untuk melihat tikus itu, mau nangkap tikus itu. Ya seperti itu yang disebut dengan khusyu'ul jawarih. Jadi anteng, konsentrasi penuh hatinya dihadapkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghantarkan hudurul qalbi dengan khusyu'ul jawarih. Nah, disinilah
4 tingkatan ini ketika ada pada diri seseorang yang sholat, 4 macam ini, khudurul qalbi, syuhudul akli, khudu'ul arkan, khusyu'ul jawarih, ini harus dihadirkan supaya sholat kita naik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita di dalam beribadah, dan ibadah kita bisa terangkat di hadapan Allah dengan mudah menghadirkan hati, mudah memampankan syuhudul akli, dan mudah kita melaksanakan khudu'ul arkan, dan juga mudah mengatur anggota tubuh kita supaya khusyu'ul jawarih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.